Paling berbahagia tuh orang Kristen, karena memanggil Allah Tuhannya adalah Bapa. Karena itu kita harus bangga dengan Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama kita deklarasikan iman kita. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Pokok Nathan mau keluar jam berapa? Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama Bapa, Kau setia. Biarlah sementara musik menaikkan pujian ini, kita bukan hanya sekedar memuji dan menyanyi, tapi kita membangun hubungan. Yesus mati di kayu salib bukan untuk agama, religion, tapi untuk relation, hubungan. Bila kita datang sebagai anak, sekalipun kita adalah hamba Tuhan, tapi kita tetap anak di hadapan Bapa yang berkata, Bapa, Engkau setia. Di tengah era pandemi, krisis ekonomi,
kita tetap teguh iman kita, kuat iman kita. Karena kita bersyukur memiliki Bapa surgawi dalam Yesus. Dan Roh Kudus yang begitu sangat setia. Yes Lord. Sekalipun dari rumah masing-masing, angkat pujian saudara sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Lord, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tangan kita, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes Lord, Kau menyediakan ya Bapa yang ku perlu. Yes, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Bapa ya Abah.
Kita sembah Bapa Surgawi yang mulia, Bapa-Bapa yang setia. Syarara Baba Karara Masyandara Baba Karara Masandara Masando Kiara Masyande. Haleluya. Kirala Bapa Karara Bapa Karara Bapa Karara Masyandaramu. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia, Bapa Engkau agung dan perkasa, lebih dari segala harta, lebih dari segala-galanya. Kaulah Bapakku yang setia, dulu sekarang dan selamanya Kau setia. Bapakku sembah Engkau, ku sembah selamanya. Kira Rama Sanda Rama Sande Rama Sanda Rama Sando. Ora Raba Bakara Rama Sande Raba Bakara Raba Baba. Sikara Rama Sanda Raba Baba. Mari di rumah kita masing-masing kita menyembah. Mungkin di kantor pelayanan, di gereja, di manapun kita berada, Dia omnipresent hadir melawat kita melalui Roh Kudus-Nya. Sembah Bapa, Bapa surgawi yang setia. Kirala Masandara Masando, Kirara Masandera Masandarama, Kirara Baba Baba Baba. Kami percaya di seluruh muka bumi ini tidak ada yang terjadi tanpa Engkau izinkan. Apa yang kadang kami alami mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami tetap tahu Kau adalah Bapa yang setia. Engkau sedang merendah hidup kami untuk menjadi anak-Mu yang makin berkenan hanya kepada-Mu. Apa yang Kau alami, apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Izinkan Bapa di surga yang setia merendah kita. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bersama-sama apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,
indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu, Tuhanku, tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, yes Lord, sedang tangan Bapa sedang merendah setiap kita. suatu karya. Ya Tuhan agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih. Lambaikan tangan kita semua, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes Lord, kau lihat pelangi kasih. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita, buat Bapa yang setia. Bersama Yesus dan Roh Kudus, kira laba. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, yes Lord, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lambaikan tangan kita, ku nyanyi. Melalui menara doa persekutuan hamba Tuhan sehati ini, kami berani mendeklarasikan iman kami tetap bersukacita. Haleluya. Sungguh Kau hebat, yes. Kau Bapa yang hebat, Bapa yang ajaib dan perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sama-sama ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi ya Bapa kuraba sandara Bapa karara Bapa sikarara Bapa karara mata karara Bapa karara Bapa. Yes Lord, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Yesus, Yesus, Kau
berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil, sembah Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita panggil Yesus, sembah Yesus. Kirara Bapa Sandara Pakara Rama Sandara Bapa Pakara arti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi kita sembah sebelum doa syafaat. Kami sembah Bapa yang setia, kami sembah Bapa surgawi yang mulia. Kirala masyanda rama sande rama sando, kirala masando. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira rama sandara rama sando, kira rama sande, kira rama sandara bakara bakara baba baba baba. Kami sembah Engkau Bapa, kami muliakan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Roh Kudus selamanya. Selama-lamanya. Siara Rama Sando, Kira Rama Sande, Kiara Rama Sandara Bakara Raba Bakara Raba Baba, Kira Raba Batakara Raba Sandara Baba Sande. Haleluya, 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 haleluya. Siakara baba bakara baba, kira laba 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 laba. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersyafaat buat bangsa dan negara. Nanti Bapak Pendeta Yunus John Maxtimo dari NTT akan berdoa untuk Indonesia. Dari presiden sampai seluruh pemerintahan daerah, untuk kondisi Indonesia untuk boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan juga yang kedua berdoa buat BPPGBI dan seluruh jajarannya, untuk Pak Pendeta Peter Diputro BPD Babel. Silakan Pak Pendeta Yunus John Maxtimo, Kuraba Pasyana, Shikarara Baba Pasyana, Kirara Baba Pasyana. Kami percaya Indonesia di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu bersepakat bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia, kami mau berkata negara kami akan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bahkan
Kan tidak ada yang mustahil sebab Tuhan sementara melawat Indonesia. Kami berdoa dan kami minta curahkan roh pertobatan-Mu atas Indonesia, curahkan roh keselamatan-Mu atas Indonesia, sehingga dari Sabang sampai Merauke kami boleh melihat terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dari pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil terjadi lawatan Tuhan, sehingga bangkit orang-orang strategis-Mu, orang-orang hebat-Mu, orang-orang yang Kau pakai untuk membawa terang Kristus di negeri kami ini. Oleh karena itu kami berdoa bersama-sama berkata bahwa Engkau Allah yang menjadi Allah yang disembah, ditinggikan, diagungkan atas Indonesia. Pagi ini bersama-sama kami bersepakat berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati dua pemimpin kami ini menjadi ikon Indonesia untuk membawa negeri ini kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan turun atas pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia ini, sehingga mereka tidak goyah, mereka tidak menjadi takut menghadapi setiap persoalan permasalahan yang ada, apalagi menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Mereka melihat bahwa Indonesia adalah milik Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa, biar Tuhan yang menjadi Allah atas negeri ini, sehingga lewat dua pemimpin yang hebat ini, Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia dibawa ke level yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati semua para menteri yang mendukung program kerja dari Indonesia di bahagian daripada departemen masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menjadikan tiap-tiap departemen ini menjadi bagian yang terbaik, sehingga masyarakat Indonesia dibawa kepada keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa, Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa ini daripada segala macam rongrongan yang datang daripada kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikalisme yang berusaha untuk menggantikan NKRI ini dengan bermacam-macam dasar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi bangsa ini sehingga Indonesia tetap jaya, tetap dalam kondisi terus berkembang, bahkan maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berkati mulai dari Jakarta sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW. Tuhan memberkati, dan kami percaya akan terjadi Indonesia yang diubahkan Tuhan, Indonesia yang dilawat Tuhan, Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak, ini doa kami untuk Indonesia, dan kami bersama-sama memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami beserta hamba-hamba-Mu Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami hari ini bersatu hati membawa Tuhan bangsa, membawa Tuhan Sinode Gereja Betel Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus daripada Gereja Betel Indonesia, mulai dari Ketua Umum Tuhan Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga Gereja Betel Indonesia ini Tuhan semakin hari menjadi gereja yang besar, semakin hari boleh menjadi gereja yang dipakai Tuhan, khususnya di hari-hari di akhir zaman ini Tuhan, bahwa Gereja Betel Indonesia akan dipakai untuk menuai banyak jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan pada zaman ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Gereja Betel Indonesia ini Tuhan boleh Tuhan dipakai hamba-hamba Tuhannya, mulai dari PDP, PDM, sampai Tuhan pendeta Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bahkan seluruh pengurus Tuhan Gereja Betel Indonesia, mulai dari sekretaris umum, bendahara, bahkan Tuhan departemen-departemen yang ada, pekaparan Injil, pengembangan misi, Pelmas, Marketplace, pembinaan keluarga, Netscan dan digital media Tuhan, bahkan pembinaan wilayah dan jaringan
dan Departemen Teologi dan Pembinaan Kepejabatan. Tuhan, kami bawa setiap koordinator, setiap ketua, Tuhan biarlah Tuhan diberikan hikmat untuk Tuhan mendukung bersama-sama Tuhan program kerja daripada Gereja Betel Indonesia, sehingga Tuhan Gereja Betel Indonesia unity Tuhan satu dengan yang lainnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan kami bawa dan kami persembahkan hanya kepadamu. Setiap penggembalaan baik di kota-kota besar maupun di pedalaman sekalipun, Tuhan kami bawa kepada Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kami untuk kami boleh menjangkau banyak jiwa dan menyelesaikan Tuhan amanat agung Tuhan di akhir-akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernaung di wadah Gereja Betel Indonesia Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan bergandengan tangan, bersehati menuntaskan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kiranya perkenanan-Mu Tuhan turun atas kami, Gereja Betel Indonesia Tuhan. Tuhan kesehatan buat para hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan, bahkan umur panjang Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan menyerahkan Gereja Betel Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, tepuk tangan semuanya. Wow, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak beberapa menit kita berdiri semua. Usahakan cari posisi yang tepat, kita naikkan lagu sukacita dan akan menerima firman Tuhan. Semua bertepuk tangan. Yesus, kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus, kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita sekali lagi dalam Yesus. Yes. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku tak pandang, ku tak dari GBI mana, GBI mana, asal kau berdiri, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudara. Sekali lagi, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri, kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, yes, kaulah saudara. Kerja buat Tuhan selalu manis ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, memberi diri ke ladang Tuhan saudara. Manise, 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 manise. Oh manise, ikut Yesus selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh. Yes, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk, kita siapkan hati untuk menerima firman. Kau tunjukkan kasih setiamu,
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selalu. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Kau tunjukkan tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Saya serahkan Bapak Pendeta Ruben Adi. Bapa Kau setia. Kau Bapa, urapilah kami ketika kami menerima firman-Mu, supaya itu jatuh pada tanah hati yang baik. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Timotius Hardono yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menghimbau kita semuanya setiap hari Rabu khususnya jam 10 sampai jam 12 WIB mengikuti persekutuan hamba Tuhan sehati, karena para hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua BPP itu menyampaikan firman secara bergantian, dan itu makanan rohani yang berbobot, bermutu, sehingga kita hamba-hamba Tuhan juga perlu ikut supaya terus ditambah wawasannya melalui rekan hamba Tuhan yang lain. Pada bulan yang lalu saya juga sudah membahas tentang masalah lagu-lagu rohani, dan kita telah memasukkan di dalam daftar cukup banyak lagu-lagu rohani, yaitu di websitenya BPP GBI, yaitu lagu rohani yang bisa dinyanyikan secara free tanpa membayar royalti apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu akan makin bertambah jumlahnya. Kemarin juga kita telah melakukan seminar untuk saudara-saudara kita, siapa saja bisa menggubah lagu-lagu rohani, dan ada Pak Johan Handoyo, Pak Welyar Kauntu, Pak Roni Daud Simeon, Pak Yohan Krisdianto, yang juga telah membagikan pengalamannya supaya kita bisa menjadi pencipta lagu yang baik, dan rencananya akan kita tindak lanjuti dengan lomba cipta lagu rohani GBI, sehingga pemenangnya beberapa begitu akan kita promosikan dan bisa dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah GBI dimanapun berada. Nah, pada hari ini saya secara khusus akan membahas hal-hal yang selain firman menjadi dasar tentunya, tapi juga berkaitan dengan organisasi GBI, supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama. Sambil sekali lagi saya menekankan, kalau Rabu setiap minggunya itu banyak pembekalan firman yang luar biasa dari BPP melalui para ketua dan sebagainya, yang saya dorong kita mengikutinya akan sangat memberkati kita. Jangan lupa bahwa di Zoom dengan ID yang sama juga telah berlangsung doa rata-rata 1 jam ya, tapi bersambung dari jam 3 subuh WIB sampai jam 12 siang, dan nanti akan bertambah dari 9 jam menjadi 16 jam, menjadi 24 jam. Doakan supaya GBI juga terus dipakai Tuhan menjelang kedatangan Tuhan untuk kali kedua ini. Baik, pada hari ini saya akan menggunakan PowerPoint supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Dan saya akan menyampaikan judul Kaya dalam Kemurahan. Ya, kaya dalam kemurahan. Ya. Kaya dalam kemurahan. Baik.
Saudara sekalian, kalau saya membaca di dalam Alkitab, ternyata Tuhan itu suka memuji orang yang punya sikap hati, bahkan tindakan yang ditandai dengan kaya kemurahan. Walaupun orangnya bukan orang kaya. Jadi, kekayaan sejati itu ternyata berasal dari batin. Batin yang kaya menyebabkan orangnya murah hati. Kalaupun ada konglomerat, tetapi ternyata dia adalah orang yang pelitnya luar biasa, dia bukan orang yang murah hati. Pada waktu Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, cara bekerja Tuhan adalah begini. Setelah Yesus berdoa, 5 roti kecil tidak berubah menjadi 5 roti besar. 2 ikan kecil tidak berubah jadi 2 ikan paus, sehingga 5.000 orang bisa makan kenyang. Setelah Yesus berdoa, roti yang kecil tetap kecil. Ikan yang kecil tetap kecil. Tapi kapan mujizatnya terjadi? Ketika dia membagi. Ketika roti dibagi, ketika ikan dibagi, tidak pernah habis-habis. Jangan berdoa, Tuhan bikin saya kaya jadi konglomerat. Baru saya memberi kepada orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, walaupun mungkin ukurannya tampaknya kecil bagi banyak orang, apa artinya 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang? Tetapi di tangan Yesus, Yesus akan gunakan itu menjadi berkat yang luar biasa dan banyak jiwa akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ingat, pada waktu membagi bukan karena kita punya banyak hal. Mujizat terjadi ketika yang kecil kita bagi tidak pernah habis-habis. Ya, jadi Tuhan memuji sikap hati dan tindakan orang yang kaya kemurahan, walaupun yang memberi itu bukan orang kaya. Contohnya janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17, ketika Elia datang ke sana, dia minta bukan hanya minum, tapi minta roti. Janda ini bilang, saya punya hanya minyak sedikit, tepung segenggam, dan saya akan buat roti, saya makan, anak saya makan, lalu kami besok akan mati. Karena kami nggak punya apa-apa. Jadi kalau kamu minta rotinya, kami nggak jadi mati besok. Kami matinya hari ini. Kira-kira seperti itu. Tapi Elia bilang, buat terlebih dahulu bagi saya. Dan Tuhan akan membuat mujizat. Tepung tidak habis, minyak tidak habis, sampai masa kering ini habis. Dan ternyata ketika wanita ini mengambil tindakan, kaya dalam kemurahan, memberi dalam kekurangannya, bukan dalam kelebihannya, mujizat pelipat gandaan terjadi. Begitu juga janda yang memberikan persembahan 2 peser. Yesus berkata dia memberi lebih banyak dari semua yang lain. Karena dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Dan dia memberi seluruh yang dimilikinya. Anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dia rela menyerahkan kepada Yesus. Berikan kepada Yesus. Lalu Yesus akan melakukan urusannya. Dan dia bisa mengatasi seluruh kebutuhan yang besar. Kalau kita punya hati yang kaya dengan kemurahan. Satu contoh lain adalah jemaat Makedonia. Bapak Ibu. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Korintus 8 ayat 1-3, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi lihat, orangnya miskin, tapi secara batin di hadapan Tuhan mereka adalah orang kaya, kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, cirinya orang kaya dalam kemurahan itu mesti nampak juga di dalam pemberian. Walaupun jumlahnya mungkin bagi orang lain kecil, tapi bagi mereka itu melampaui kemampuannya. Saya percaya Tuhan memanggil kita, hamba-hamba Tuhan GBI, menjadi orang yang kaya dalam kemurahan. Saya mau bilang, Tuhan sulit untuk memberkati orang yang volume hatinya sempit. Orang yang volume hatinya sempit, yang pelit, sulit diberkati Tuhan.
Karena Allah itu Allah yang generous, murah hati. Dia ingin anak-anaknya murah hati. Saudara, kalau Allah itu murah hati, lalu anaknya pelit, ini anak siapa? Bukan anak Allah, anak tetangga kali. Karena anak mesti mirip sama bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kan kira-kira seperti itu. Kalau bapak surgawinya murah hati, kita juga harus belajar memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Nggak nunggu kita kaya, tetapi berapapun yang Tuhan percayakan, kita mau menabur menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, prinsip ini harus dipraktekkan di Sinode GBI melalui persembahan persepuluhan dari gereja lokal ke Badan Pengurus Pusat atau BPH kalau zaman lalu, sesuai dengan tata gereja. Karena tata gereja GBI mengamanatkan bahwa jemaat membawa persepuluhan ke gereja lokal, lalu gereja lokal membawa persepuluhan kepada Badan Pengurus Pusat. Nah, bukan hanya soal tata gereja, kita tahu ada standar yang lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Dan kita meyakini bahwa persepuluhan itu adalah ajaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Walaupun kadang-kadang ada aliran-aliran di luar GBI yang suka nyerang GBI masalah bahasa roh sama masalah persepuluhan, saudara. Tapi kita yakin ini prinsip firman, baik di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru. Yesus sendiri berkata, yang satu harus kamu lakukan, persepuluhan, yang lain jangan diabaikan, kasih, kesetiaan, keadilan, dan yang lain. Yang Maliahi 3, 8-10, saya rasa kita semua tahu ayat itu dan kita mempraktekkan dalam hidup. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan menjanjikan tingkap langit yang terbuka ketika kita setia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Sebetulnya 100% hidup kita adalah milik Tuhan, tapi 10% adalah bukti bahwa kita ini mempersembahkan yang sulung, yang utama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya belajar mengembalikan persepuluhan dari sejak saya berusia 9 tahun sampai hari ini. Dan sekarang saya sudah tidak memberi persepuluhan lagi, Bapak Ibu. Saya memberi lebih daripada itu. Karena persepuluhan itu nilai minimal yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jadi banyak orang masih bertentangan. Ini mesti ngitungnya gimana dan sebagainya. Saya nggak terlalu hitung-hitungan gitu. Masa sama Tuhan hitung-hitungan. Saya memberi lebih dari 10%. Karena 10% itu nilai minimal. Karena seharusnya 100% itu kan memang milik Tuhan. Malah ada sekarang pengusaha-pengusaha di Amerika dan juga di Indonesia, waktu dia usaha, yang dia pakai untuk hidup itu 10%. 90% dari keuntungan bersihnya dia gunakan untuk menopang misi. Ini orang yang ngerti firman. Jadi kalau kita masih berdebat soal apakah continue or discontinue, ya masih berlangsung atau tidak berlangsung, berapa persen dan sebagainya, saya rasa kita berdebat untuk hal-hal yang sangat mendasar gitu. Kita orang Kristen diajar hidup di dalam kasih. Kasih harus nyata dalam kemurahan hati. Orang yang mencintai itu akan memberi yang terbaik. Bahkan menyesal, kenapa saya tidak bisa memberikan yang lebih baik daripada ini. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Saya mau bilang rekan-rekan hamba Tuhan, kalau engkau punya sikap hati demikian, itu kuncinya saudara diberkati Tuhan. Jangan bilang gimana saya bisa kasih perpuluhan, nggak kasih perpuluhan aja kekurangan. Loh, saudara, ngasih perpuluhan kurang, nggak ngasih perpuluhan kurang, mending mana? Kan mendingan ngasih perpuluhan walaupun kurang, daripada nggak ngasih perpuluhan tetap kurang juga. Lebih baik kurang tapi taat kepada firman, daripada kurang tapi nggak taat sama firman. Dan percayalah, kalau kita memberi dengan tulus, ada prosesnya, Tuhan akan memberkati kita, karena dia tidak pernah berhutang kepada kita. Ada hamba Tuhan GBI tanya, kenapa kok masih bicara soal persepuluhan? Kan itu kan untuk jemaat, kita pendeta
Oh, nggak perlulah yang begitu. Saya perlu ngomong gini, karena ternyata antara teori dan praktek itu sangat berbeda, saudara-saudara. Coba saya tunjukkan data ini. Sampai hari ini, saya kemarin juga tanya kepada bagian keuangan, GBI lokal, gereja lokal yang membayar perpuluhan dalam periode kepengurusan ini berjalan kira-kira sudah 2 tahun lebih sedikit, kurang dari 25%. Jadi kalau GBI itu kira-kira 6.600 lah sekarang di seluruh Indonesia dan 27 negara dunia, maka yang mengembalikan perpuluhan itu cuma 25%. Kira-kira 1.600 gereja lokal. Itu pun nggak tiap bulan. Kebanyakan hanya transfer sekali atau hanya 2 kali dalam setahun. Berarti lebih kurang 75%, artinya 4.900 hampir 5.000 gereja lokal tidak pernah kirim perpuluhan. Sekali lagi, 75% lebih atau hampir 5.000 gereja lokal tidak pernah kirim perpuluhan. Jangan bilang, oh mungkin itu karena gereja kecil di desa-desa yang perpuluhannya sedikit, karenanya nggak masuk. Enggak, saudara. Gereja besar juga banyak yang nggak kasih perpuluhan. Nah, herannya kita ini hamba-hamba Tuhan kalau di gereja lokal sangat menekankan anggota jemaat memberi ke gereja lokalnya. Malah ditakut-takuti lagi. Belalang pelahap nanti makan. Waduh, luar biasa. Tapi kita sendiri nggak jujur nih mengembalikan perpuluhan. Mestinya gereja lokal, jemaat memberikan pada gereja lokal menyalurkannya 10% kepada BPP, Badan Pengurus Pusat atau BPH GBI untuk mendukung program-program yang ada. Tapi dari data ini miris loh saudara sekalian. Ya, apakah kita benar mau mempraktekkan firman atau hanya teori-teori saja tentang firman Tuhan? Nah, jemaat perlu setia mengembalikan persepuluhan ke gereja lokal. Begitu juga gereja lokal mengembalikan perpuluhan kepada Badan Pengurus Pusat GBI. Dan saya sih bilang 60% aja lah, itu sudah bagus gitu loh, saudara. Ya, 60% itu artinya kalau sebulan sekali, maka kita mengembalikan perpuluhan 7 kali transfer dalam 12 bulan. Jumlahnya besar atau kecil nggak masalah. Karena kan setiap jemaat itu punya takaran dan kasih karunia yang berbeda-beda. Mau kecil, mau besar, nggak masalah. Yang penting kita mengembalikan perpuluhan. Kalau kita benar-benar percaya itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, kalau kita percaya, ya orang lain nggak percaya nggak apa-apa. Saya adalah orang yang dari 9 tahun sampai hari ini mempraktekkan hal tersebut. Dan bukan lagi beban, sukacita. Karena memang itu adalah sesuatu yang saya yakini diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, berikutnya, saya juga mengharapkan anggota Majelis Pekerja Lengkap, terdiri dari Majelis Pembina, Badan Pengurus Pusat, Ketua BPD, BPLN, dan juga perwakilan daerah, itu minimal nggak boleh kalah sama gembala gereja lokal biasa. Sudah anggota MPL loh, saudara sekalian. Minimal 80%. Ya, dalam setahun. Jadi 10 kali transfer dalam 2. Malah saya hari ini mengusulkan kalau ada anggota MPL yang tidak setia soal persepuluhan, kan bisa dilihat tuh, karena tiap bulan kita kirim datanya kepada BPD masing-masing. Saya anjurkan diganti aja orangnya, saudara. Lakukan pergantian antar waktu. Kenapa? Kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa setia dalam perkara besar? Jangan hanya mau hak, tapi juga harus melakukan tanggung jawabnya. Ya, jadi coba dilihat, karena kita sudah melakukan transparansi, seluruh yang ada kita beberkan datanya, anggota MPL kita kasih datanya pada sidang MPL, untuk gembala-gembala gereja lokal kita kirim setiap bulan, ya, setiap bulan kepada ketua-ketua BPD atau bendara BPD. Tolong dicek, dan saya dorong supaya BPD mendorong juga semua gereja lokal mengembalikan persepuluhan. Kecil atau besar nggak masalah. Yang penting adalah kesetiaan kita. Nah,
pada masa kini BPP telah menerapkan pengelolaan sesuai standar internasional yaitu ISO 9001. Maka tidak bisa lagi seperti dulu dirapel. Maksudnya gini, misalnya saya cuma transfer sekali sekian. Lalu tolong ya dalam WA atau telepon, dalam surat, tolong ya dibagi 12 ya dari Januari, Februari sampai Desember, atau kirim 2 kali dibagi 6 bulan. Karena kita sudah menggunakan standar internasional ISO 9001, aturan sederhananya, uang yang masuk dicatat sesuai dengan tanggal masuknya dana di bulan itu. Begitu. Jadi nggak bisa dipecah-pecah ke bulan-bulan sebelumnya, setelahnya, dan sebagainya. Nah, supaya kita bisa paham soal ini, kalau enggak kita tidak akan lolos dalam pengelolaan yang baik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada beberapa bulan yang lalu kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO, International Organization for Standardization, yang pusatnya di Jerman, untuk meningkatkan manajemen. BPH GBI mengikuti dan lulus uji sertifikasi ISO 9001 untuk tata kelola kesekretariatan dengan catatan tanpa adanya temuan kesalahan prosedur pada tanggal 19 Agustus 2021. Jadi semuanya sudah sesuai standar. Tidak satu pun yang ditemukan kesalahan prosedur. Saya yakin, saudara, gereja harus memiliki good governance, ya, pengelolaan yang baik, pengaturan yang baik. Sebab kalau kita mau dipercaya perkara-perkara yang lebih besar, kita juga harus jujur, harus transparan, terbuka, dan mengelola dengan baik. Nah, ini standarnya bukan standar kita bikin-bikin sendiri, tapi standar internasional. Kalau saudara bilang, ngapain ISO-ISO-an, sebagainya. Tempatnya ini sudah sulit, ini berbulan-bulan kita mengikuti proses yang ada. Tapi tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Dan kita harapkan dari BPP turun ke BPD, ke Perwil, ke gereja lokal, semuanya itu walaupun nggak ikut ISO, kita akan berikan standar-standar yang ada tentang tata kelola yang baik. Sebab apalagi pada zaman yang makin modern, orang-orang lebih kritis kalau kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik dalam tata kelola yang ada. Saya yakin kepercayaan yang lebih besar Tuhan akan berikan juga kepada kita. Nah, persepuluhan buat ke BPP itu apa sih? Penggunaannya buat apa? Saudara, itu dikembalikan sekitar 30% ke BPD. Jadi semakin banyak gereja lokal di daerah saudara mengembalikan perpuluhan ke BPP, sebetulnya itu lebih banyak nominalnya akan kembali ke BPD masing-masing. Jadi saya dorong BPD, Perwil, gereja lokal makin rajin mengirimkan persepuluhan ke BPP. Dan persepuluhan juga penting untuk mendukung program-program nasional. Misalnya, sampai sidang MPL yang lalu, dalam periode 2 tahun ini, selama pandemi, saudara, kita telah membantu 102 pembangunan gereja dengan dana kira-kira 1,6 miliar lebih di seluruh Indonesia. Itu dananya dari mana? Itu dananya juga dari persepuluhan yang masuk ke BPP. Lebih jauh, kita juga menggunakan dana yang ada untuk membantu 157 orang janda gembala. Total dana yang telah disalurkan sampai Agustus 2021 pada sidang MPL itu adalah 1,8 miliar. Lalu kemudian bantuan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID dan bencana alam. Ini bermiliar-miliar, saudara. Saya tidak cantumkan secara detail karena memang ini bukan laporan keuangan, tapi jumlahnya besar ya. Bencana di Kalbar, kebanjiran yang masih belum surut, pandemi, gempa bumi, angin tofan di NTT, dimanapun. Langsung Tagana, Taruna Siaga Bencana, pelayanan masyarakat GBI turun ke sana, saudara-saudara, langsung memberikan bantuan.
Kita juga mendukung Dompet Peduli untuk sekitar 1.600 hamba Tuhan selama 6 bulan di masa COVID yang lalu itu, saudara. Jadi mungkin itu sudah berapa? Hampir 3 miliar lebih. Ya untuk itu saja. Jadi ini dana-dana yang kita gunakan dan kita juga diaudit secara eksternal auditor. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan kita pertanggungjawabkan dalam sidang MPL. Sehingga saya harap semua punya trust, punya kepercayaan tentang penggunaan keuangan yang baik. Saudara, kita juga mengadakan kantor-kantor BPD. Ya, kita sedang mulai mengadakan kantor BPD Tapanuli, ini sudah jadi, kantor BPD Pegunungan Tengah Papua sedang dibangun, kantor BPD Sorong Raya, pembelian tanah sudah dilakukan, tahap-tahap awal persiapan sudah dilakukan. Kantor BPD Jawa Barat juga ada bangunan yang dibeli. Kantor BPD Bekasi sudah saya resmikan dan digunakan. Kantor BPD Maluku Utara, kantor BPD Sulawesi Barat yang terhenti pada periode lalu kita lanjutkan. Dan target 2023 ketika kepengurusan ini selesai, semua daerah diharapkan telah memiliki kantor BPD. Karena itu saya mendorong ketua-ketua BPD yang belum ada kantor, bersyukur kalau ada gereja lokal yang minjemin. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya pikir setidaknya pada masa ketua BPD-nya saudara, BPD-nya mesti punya aset lah, minimal kantor BPD. Karena itu kita mensupport akan mencarikan dana 500 juta untuk setiap BPD yang akan bikin kantor, saudara-saudara. Ya, dan kita juga sebetulnya sudah punya gambaran melalui tim BPP bagaimana bentuk yang ada, penggunaan ruang-ruang yang ada, karena kita punya insinyur, punya arsitek yang juga bisa membuat RAB, rencana anggaran bangunan, dan mestinya kalau tanah sudah ada 500 juta itu sudah cukup untuk membuat kantor. Kalau nanti mau dikembangkan lagi menjadi ruang pertemuan dan sebagainya, silahkan dengan keuangan BPD. Tapi setidaknya dengan support 500 juta dari BPH atau sekarang namanya BPP, maka ini bisa cukup untuk membuat kantor. Jadi yang belum punya saya dorong untuk memiliki kantor BPD sendiri. Nah, saudara-saudara, perlu saya sampaikan juga salah satu hal yang kita support untuk pembangunannya adalah renovasi Seminari Bethel Jakarta. Ini dimulai tahun 2015, lalu 2018 terhenti. Jadi 4 tahun nih bangun, belum selesai ya. 2015, 16, 17, 18. Tahun 2020 itu dimulai kembali oleh saya sebagai ketum dan tim dari BPH GBI, sekarang namanya BPP, dan juga ketua baru Seminari Bethel Jakarta. Kita melakukan fundraising dan terkumpul dana 3,8 M, pengeluarannya 4 M. Masih ada sedikit kekurangan, tapi nggak apa-apa, karena Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Lalu nggak sampai setahun kita sudah meresmikan gedung Seminari Bethel Petamburan tanggal 14 Desember 2020 yang lalu. Sehingga gedungnya lebih bagus, lebih luas, dan bersyukur pada periode ajaran ini mahasiswa baru lebih banyak dari periode yang lalu, saudara. Ya, kalau nggak salah 300 lebih. Tahun depan diharapkan 500 mahasiswa baru yang tertampung. Saya percaya dengan good governance di dalam kepengurusan dan pengelolaan keuangan, semua bisa ditata, dikelola dengan lebih bagus. Nah, saudara-saudara, kita juga akan menggunakan dana-dana yang masuk itu untuk rencana renovasi Geraha Bethel, yaitu kantor BPP Pusat, dan pembuatan Museum Sejarah Gerakan Pentakosta Indonesia. Jadi kita rencananya di salah satu ruangan yang ada akan membuat museum, baik melalui diorama ataupun digital, 5D dan sebagainya. Museum Sejarah Gerakan Pentakosta masuk di Indonesia 100 tahun yang lalu, dan bagaimana sejarah perkembangan GBI. Ini akan memberikan warisan, legacy kepada para generasi muda khususnya di GBI, supaya mereka mengenal siapa tokoh-tokoh pergerakan,
Jadi bukan hanya sekedar nama-nama, tokoh-tokoh, tapi pergerakan itu kita mau sampaikan supaya generasi muda GBI juga mengenal dan juga bisa mengalami lawatan Tuhan pada generasi ini. Saudara-saudara, dana besar juga kita butuhkan untuk mendukung program departemen-departemen BPP GBI yang beragam, karena jumlah departemennya kan banyak, khususnya untuk perintisan jemaat. Sehingga selama masa pandemi ini telah ditanam 430 gereja lokal ditambah 307 pos PI, jumlahnya berarti 737 ya sampai sidang MPL yang lalu. Sekarang sudah nambah lagi, saudara. Ya, kemarin saya lihat dari Manado, misalnya Sulawesi Utara, ada 6 gereja baru yang telah dirintis. Jumlah gerejanya sudah lebih dari 6.600 sekarang. Sampai ketika saya melaporkan kepada Church of God, gereja rekanan kita di Amerika, mereka heran dan ada yang bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi masa pandemi ketika gereja tutup, malah GBI membuka 700 lebih gereja lokal dan pos PI. Saya percaya ini karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan semua adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, dari paparan ini saya harap kita semua mengerti mengapa saya mendorong semua mengembalikan perpuluhan, karena dasar firman Tuhan, dan yang kedua juga demi pengembangan daripada sinode GBI. Dan itu juga kan banyak yang akan digunakan untuk mendukung BPD-BPD yang ada. Sekali lagi hanya 25% yang sudah mengembalikan persepuluhan dan 70%, hampir 5.000 gereja besar dan kecil nggak kasih perpuluhan, saudara-saudara. Ya, jadi saya belak-belakan sajalah begitu soal hal ini supaya kita bisa mendukung sama-sama, dan mulai hari ini, bulan ini kita bergerak, ayo mengembalikan perpuluhan setiap bulan sekali, 12 bulan dalam setahun, dan biarlah itu sungguh-sungguh merupakan ketaatan kita akan kebenaran firman. Nah, ada 3 hal yang akan ke depan ini kami akan hubungkan dengan kesetiaan mengembalikan perpuluhan. Karena dalam kenyataannya ada banyak gereja lokal minta dukungan BPP, minta dibangunkan gereja, minta persembahan dan sebagainya, mendesak dan terus terang minta maaf. Kadang-kadang kita ini seperti orang yang punya hutang dikejar-kejar. Dan ternyata setelah dicek oleh BPD-nya, ada yang sampai belasan tahun nggak pernah sedikit pun mengembalikan persepuluhan atau iuran pejabat ke BPD-nya masing-masing. Nah, di sini saya mengajak supaya kekayaan jiwa itu harus lebih utama. Kalau hamba Tuhan hatinya miskin, cuma minta nuntut, minta, kalau nggak dikasih, saya pindah sinode lain. Loh, kok model seperti itu? Ya kalau modelnya seperti itu ya silakan saja. DNA kita nggak seperti itu, saudara. DNA kita seperti DNA Tuhan Yesus. Allah mengasihi dunia dan mengaruniakan yang terbaik. Bukan cuma menuntut, tapi kita juga belajar menabur di ladang Tuhan. Jadi ada 3 hal, 3 program yang kita akan hubungkan dengan kesetiaan mengembalikan perpuluhan. Sekali lagi soal jumlah nggak masalah, yang penting adalah kesetiaan. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Jadi saudara, sejak bulan November kemarin, kita mengasuransikan atau ada asuransi jiwa bekerja sama dengan lembaga asuransi luar negeri Generali ya untuk gembala GBI. Jadi fokusnya pada gembala yang usianya maksimal 65 tahun. Ada yang tanya, kenapa kok 65 tahun ke atas nggak masuk? Jawaban saya adalah nggak ada asuransi yang mau, Bapak Ibu. Jadi minta maaf, ini ada sistem ya. Kita selama ini coba menghubungkan dengan asuransi Generali kan luar negeri ya, yang Indonesia itu sampai 60. Saya tetap cari supaya yang bisa 65. Jadi minta maaf untuk yang 65 ke atas memang tidak bisa karena tidak ada perusahaan insurance yang mengcover. Nah, ini berlaku 1 tahun dan akan diperpanjang kira-kira tanggal 10 November supaya kita ingat Hari Pahlawan lah ya. Jadi hamba-hamba Tuhan adalah pahlawan-pahlawan kerajaan sorga, begitu. Premi dibayar oleh BPP GBI, uang pertambungan bila meninggal karena sakit, kecelakaan atau apapun 20 juta rupiah, ya mudah-mudahan
Saudara nggak dapat inilah ya, tapi bagaimanapun juga kita mengcover, karena hati saya cukup sedih, saudara, selama pandemi ini sudah hampir 450 pejabat GBI, hamba Tuhan, meninggal dunia, baik karena COVID maupun yang lain. Aduh, dan banyak yang juga nggak ada asuransi jiwanya. Jadi kita memberikan proteksi perlindungan 20 juta bila seseorang hamba Tuhan meninggal, yaitu yang di-cover oleh asuransi. Nah, tapi ada syaratnya. Ini diberikan khusus bagi gembala sidang GBI lokal yang mentransfer persepuluhan setiap bulan ke virtual account. Sekali lagi, ke virtual account minimal 60%. Jadi kalau setahun 12 bulan itu 7 kali. 7 kali periodenya September sampai Agustus. Ya. Jadi ini kan bulan Desember nih ya. Mestinya September, Oktober, November, saudara sudah kasih perpuluhan, lalu juga Desember, begitu. Lalu berapapun jumlahnya dan tidak bisa dirapel. Dirapel tadi saya sudah jelaskan karena kita sudah menggunakan sistem internasional ISO, jadi nggak bisa membayar sekali, Pak ini 12 bulan ya, dibayar bulan Desember ini, tapi untuk Januari sampai Desember. Nah, kalau saudara memang punya utang persepuluhan, ya utang adalah hutang ya bayar. Tapi untuk mendapatkan asuransi nggak bisa dirapel seperti itu. Karena harus mengikuti alur yang ada tentang hal ini. Saya harap ini bisa menjadi jelas. Dan Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala, ini gembala ya, bukan pejabat ya, tapi gembala, satu gereja lokal, satu gembala. Maka saudara yang ingin tahu siapa yang masuk, tanya kepada BPD masing-masing, karena BPP sudah menulis surat siapa gembala di berbagai BPD yang memenuhi syarat dan menerima covering ini. Kalau ada yang meninggal, lapor ke BPP, kita akan urus supaya uang pertanggungannya bisa turun. Itu yang pertama, yang akan kita hubungkan dengan kesetiaan mengembalikan persepuluhan. Yang kedua adalah Battle Project, bedah gereja. Sejak Juni 2021, kita telah membangunkan 14 gereja di seluruh Indonesia yang berusia kira-kira ini 10 tahun ke atas. Nggak punya uang, jelek bener bangunannya, dan kemudian kita renovasi atau dibangunkan. Istilahnya terima kunci gitu, saudara. Biaya kira-kira 125 juta, ada yang 150, tergantung dari tingkat kesulitan daerahnya. Makin pelosok, makin sulit ya. Di pulau-pulau makin besar biayanya. Fundraising dari GBI lokal, dari perusahaan yang menyumbang, dari pribadi, juga dari Badan Pengurus Pusat tentunya. Kalau ada yang membutuhkan hal ini, buat surat, ditambah foto dan tanah, gambar gereja, dan juga gambar jemaat ke BPP. Nanti akan disortir, salah satunya setia mengembalikan perpuluhan atau tidak. Ada beberapa pengecualian yang memang kita lakukan untuk 14 gereja ini, tapi ke depan kita akan lebih selektif untuk hal ini. Saudara lihat ini satu gereja di NTT, Timur Tengah Selatan, TTS ya, dekat Soe, terbuat dari apa ini? Atap kayu lontar mungkin ya, dari bambu-bambu. Bawahnya tanah, sangat tidak layak untuk disebut sebagai gedung gereja. Ya, dan ini saudara kita GBI, maka kita membangunkannya, saudara. Itu yang tengah gambar proses pembangunan, yang kanan itu sudah jadi, dan yang kanan bawah itu peresmiannya, ada wakil dari BPD yang hadir, Perwil, dan juga dari BPP yang hadir di sana. Dan kita sekarang ini sedang membangun 14 gereja, 5 sudah diresmikan. Mungkin 1 bulan ke depan ini ada beberapa lagi kita resmikan, ada yang di NTT, Sumba, di Maluku Utara, di Kalimantan, dan beberapa tempat yang lain. Jadi uang yang masuk itu kita nggak foya-foya, saudara sekalian, ya. Dan saya mau bilang seperti yang lalu, banyak pengurus BPP sekarang ini tidak mengambil honornya, tapi semua disumbangkan untuk daerah. Karena kita mau melayani, memberikan yang terbaik. Tapi mesti ada timbal balik. Nggak bisa cuma nuntut, tapi tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi saya harap kita bisa melihat hal ini. Lalu kemudian satu lagi adalah Battle Sound and Music.
yaitu bantuan kepada gereja yang belum punya peralatan sound system dan musik, yaitu keyboard atau gitar akustik. Kalau nggak ada listrik, ya kita kasih gitar akustik. Ya, kalau ada listrik, kita bisa kasih keyboard atau bahkan sound system. Saya mau tegaskan soal gereja lokal tadi, ini bukan yang baru perintisan ya. Kalau baru perintisan itu dari Departemen Penanaman Gereja. Pak, saya mau merintis, tolong dibangunin gerejanya. Jawabannya nggak bisa, saudara sekalian. Ini yang sudah berusia kira-kira 10 tahun ke atas, jemaatnya sudah ada, pelayanannya sudah lama, tapi gerejanya jelek sekali. Dan setelah kita bangunkan, kita tetap akan membina mereka, saudara. Membina seluruh yang ada, dan saya harap yang sudah dibangunkan gerejanya tetap mengikuti pertemuan-pertemuan seperti PHTS ini. Karena seperti kemarin ada yang HP-nya itu HP jadul, kita kasih HP yang baru, yang bisa Zoom, saudara. Jadi kalau ada yang sudah dikasih HP, udah ini, dikasih pulsa, nggak ikut pembinaan dan sebagainya, kita akan minta BPD-nya menegur, ya, karena kita hanya ingin GBI maju, yang menikmatikan gereja lokal. Nah, ini juga bukan berarti kalau yang Battle Sound and Music, oh Pak, keyboard saya rusak, tolong diganti yang baru. Yang nggak bisa, saudara sekalian. Ini kepada gereja yang belum punya peralatan sound system dan musik. Kita akan support. Ya. Kalau saudara mau nyumbang, boleh kira-kira 12 sampai 15 juta. Biaya pengiriman itu bisa 3 juta lebih loh sekali kirim, apalagi ke pulau-pulau. Ya, jadi targetnya 50 gereja yang kita akan support. Nah, ini paparan saya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti program-program yang dilakukan oleh BPP, dan dasarnya adalah firman. Kayalah dengan kemurahan hati, sama seperti Bapa Sorgawi kaya. Saya yakin kalau kita kaya dengan kemurahan hati, berkat itu melimpah luar biasa dalam hidup kita. Jangan pakai alasan, oh jemaat kami kecil karena itu nggak bisa kasih perpuluhan. Makanya jemaat saudara kecil dan nggak maju-maju, karena engkau nggak setia mengembalikan perpuluhan. Saya yakin firman Tuhan itu 100% ya dan amin. Kalau kita taat, lihat berkat Allah akan dicurahkan luar biasa. Ini kunci berkat, saudara sekalian. Jangan cuma punya hati nuntut, wah enak ya, oh kita bisa minta ini, bisa minta ini. Saya harap saudara yang mendengar paparan saya, pikirannya bukan, oh saya bisa minta alat musik, saya bisa minta ini, saya bisa minta itu. Tapi pikirannya gini, oh bagus ya, gimana ya saya bisa nyumbang, gimana ya saya bisa memberi, karena lebih bahagia memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan itu harus dimulai dari kekayaan di dalam hati kita. Lihat anak yang kecil, cuma punya 5 roti 2 ikan, bukan orang kaya, tapi Tuhan memuji dia. Lihat janda Sarfat, lihat janda miskin yang cuma punya 2 peser, bukan orang kaya, tapi dipuji oleh Tuhan. Lihat jemaat Makedonia yang miskin, tapi mereka memberi lebih daripada kemampuannya. Diurapi Tuhan, luar biasa. Oh, kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kita hati yang penuh kemurahan, sehingga berkat Allah tersalur melalui kehidupan kita. Mari saya berdoa untuk saudara. Bapak, hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun berada, kalau ada di antara kami yang mengalami kekurangan, kesulitan secara ekonomi sekalipun, kami percaya ketika kami taat pada prinsip firman, Engkau Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan semuanya. Mulai robah hati kami, bukan menuntut, ya Tuhan, bukan memikirkan apa yang kami bisa dapatkan dari GBI, dari sinode, tapi apa yang kami bisa tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami miliki akan kami tinggalkan, tapi apa yang kami tabur di ladang Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terima urapan berkat, terima kecukupan, terima kelimpahan, biar tingkap-tingkap langit terbuka, terima mujizat dalam nama Yesus. Ketika kami melakukan bagian kami, mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami percaya tingkap langit dibuka. Ini bukan hanya untuk gereja lokal saja, di mana jemaat memberi kepada gereja lokal, kepada gembala, tapi gereja lokal mengembalikan kepada badan pengurus pusat, sehingga terjadi pemerataan di seluruh Indonesia. Karena kami juga menggunakan semuanya dengan bertanggung jawab untuk membangun GBI di seluruh Indonesia, agar amanat agung bisa dituntaskan, dan 10.000 GBI
bisa tercapai dalam masa hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Tim, masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau tanya, boleh, tapi tidak lebih dari 10 menit ya. Baik, Bapak Ibu ada waktu 10 menit supaya efektif. Mohon pertanyaan di chat saja. Saya mewakili akan bertanya. Ini langsung ada Pak Pendeta Rubin. Dari Hareva, Venira Hareva. Mohon tanya Pak, apakah asuransi ini meliputi suami istri atau hanya suami saja? Puji Tuhan, suami saya kemarin dikirim untuk form pengisian asuransi tersebut. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu minta maaf, kita hanya satu gereja lokal, satu gembala. Jadi yang terima gembala ya. Jadi satu orang yang 60% minimal mengembalikan perpuluhan. Demikian. Jadi kalau istrinya dibayarin sama suaminya, kira-kira begitu. Haleluya. Baik. Kalau mau langsung bertanya boleh kasih tanda raise hand supaya bisa langsung saya buka mute-nya. Seperti tanda di saya begini. Pak Eldi Rudi, apakah ada pertanyaan? Oke. Sambil saya ada Pak. Silakan. Terima kasih Pak Rubin, mau tanya saja. Ini kan miris sekali, mayoritas lebih dari 70% tidak mengembalikan persepuluhan. Kira-kira strategi apa dari BPP yang bisa juga diadopsi oleh BPD untuk memotivasi atau mungkin sedikit memberikan apalah namanya gitu ya, supaya yang nggak setia mengembalikan persepuluhan ini bisa menyadari untuk kembalikan persepuluhan. Kalau yang Pak Rubin sudah lakukan, BPP lakukan kan menghargai yang sudah memberi dengan memberikan asuransi. Nah ini sekarang strategi yang belum ini, yang mayoritas ini. Kira-kira apa ya Pak Rubin? Terima kasih. Ya pertama kelihatannya harus doa puasa ini. Karena yang akan dijangkaunya itu hamba-hamba Tuhan yang udah ngerti firman ini ya. Ini bukan orang nggak percaya kan, tapi ini hamba-hamba Tuhan yang belum taat kepada firman, harus doa puasa. Yang kedua memang kita BPP kan tidak langsung hubungan ke gereja lokal sebetulnya, harus melalui BPD. Jadi setiap bulan kita sudah memberikan surat, bulan ini yang mengirim persepuluhan ke BPP adalah ini. Dari sana kan 30%-nya dikembalikan ke BPD. Jadi kita dorong supaya BPD setiap bulan melihat hal tersebut dan memberikannya, mendoronglah gereja-gereja lokal yang ada. Saya lihat ada BPD tertentu yang punya kiat-kiat gitu ya, ada yang mengembalikan dengan setia, ada apresiasi apa dan sebagainya. Saya rasa itu sesuatu yang bagus dan bisa di-sharingkan dari antara BPD satu dengan yang lain. Tapi yang belum mengembalikan jumlahnya masih sangat banyak. Terima kasih Pak Aldi, mudah-mudahan bisa mendorong kita semuanya. Terima kasih. Silakan dari Pendeta Sumut, Pak Alpon, Pendeta Alpon. Mau langsung? Ya, sudah terjawab, Pak. Oh, mantap. Sudah, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pertanyaan dari Matius Dubu, Pak Pendeta Rubin. Maaf, Pak, mau tanya karena tahun 2020 saya belum kasih PPL perpuluhan. Bagaimana kalau tahun ini saya mau kirim sekaligus untuk tahun 2020? Bisa enggak, Pak? Makasih. Bisa. Silakan kirimkan. Kalau itu istilahnya dalam tanda kutip hutang ke BPP, saudara kasihlah ya. Tapi setelah ini mudah-mudahan kita bisa lebih tertib 1 bulan sekali begitu ya. Jadi saya ngerti, waduh banyak orang bilang masa pandemi gimana kita nggak bisa kasih perpuluhan. Jadi begini, kalau sama sekali nggak ada pemasukan gereja lokal ya nggak usah bayar perpuluhan gitu saudara. Kayak orang jemaat dipecat dari pekerjaan, nggak ada pemasukan sepeser pun, ya nggak usah bayar perpuluhan. Tapi kalau ada sekecil apapun, ya perpuluhannya dikembalikan kepada Tuhan. Jadi yang lupa-lupa itu ya, yang sudah berapa tahun, minimal 2 tahun terakhir inilah lupa persepuluhan itu, ada 5.000 gereja. Ayo kita mengembalikan itu boleh sekaligus, tapi ke depan kita akan hitung yang dikaitkan dengan
program asuransi itu secara rutin tiap bulan. Terima kasih. Baik, sebelum pertanyaan terakhir dari Dr. Luki, Pak Pendeta Untung Naftali akan memberikan pengumuman penting untuk minggu depan. Silakan Pak Pendeta Naftali Untung, singkatannya NU. Ya, terima kasih Pak Tim. Sebelum saya sampaikan pengumuman, saya mau sampaikan Bapak Ibu mengenai program Battle Project dan Sound Music. Jadi kalau program Battle Project sama Battle Sound Music itu bukan gereja lokal yang masing-masing mengajukan kepada BPP, tetapi BPD. BPD yang akan mengajukan gereja di daerah, mana-mana yang diseleksi yang memang pantas dan layak untuk bantuan itu. Setelah itu sampai di BPP, nanti akan dicarikan sponsor. Jadi tidak otomatis dibangun dan dapat. Jadi tetap menunggu sponsor ya. Kira seperti itu. Baik, itu informasi buat kita semuanya. Jadi sekali lagi BPD lah yang mengajukan untuk Battle Project dan Battle Sound Music ya. Baik. Boleh admin menyampaikan pengumuman kita untuk minggu depan? Silakan. Halo, admin. Ada kegiatan apa aja minggu depan? Dari admin dari BPM Menara Doa? Ternyata belum siap Pak Tim kayaknya. Iya, mereka kayak mungkin dilanjutkan pertanyaan dulu aja Pak. Oke. Mereka grogi dengan Pak. Mungkin lanjut dulu pertanyaan dulu Pak Tim. Sambil menghemat waktu karena Pak Rubin waktunya tidak cukup panjang. Sudah tayang Pak, ini Pak. Ini kayak Pak Untung wajahnya lain ya sekarang ya. Silakan Pak Untung. Ya, minggu depan tanggal 8 kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Johan Handoyo. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali hadir di dalam persekutuan hamba Tuhan sehati. Pasti akan ada tema yang menarik sekali. Minimal akan dan tolong informasikan kepada seluruh pejabat ya, yang ada di daerah masing-masing ya. Pak Untung minimal dapat transfer bisa silakan lanjut ya Pak Untung ya. Bisa terima transfer bisa ya. lagu ya. Baik, Pak Pendeta Rubin boleh sekali lagi Pak Rubin ya. Betul, ya. Oke. Jadi ada dua Pak Rubin, satu tapi 1A. Pak mau tanya mengenai persepuluhan jika gereja kita tergabung dalam satu pusat induk dan kita setor persepuluhan ke pusat induk, kita setor lagi ke BPD atau dari induk ke pusat Pak yang setor, mohon arahannya. Dan silakan Dr. Luki sekalian terakhir. Mohon, silakan. Baik, Shalom Pak Ketum. Tadi yang seperti Pak Timotius sampaikan, saya mau tanya yang sama karena permasalahan di BPD adalah ada gereja-gereja lokal yang punya induk dan mereka itu selalu menjawab bahwa kami bayar kasih persepuluhan ke induk dan itu kan bermasalah juga untuk BPD karena BPD tidak dapat 30% dari hal ini. Makanya saya usulkan ini pertanyaan saya yang sama yaitu tolong kalau bisa BPP ini buat surat untuk menjelaskan hal tersebut supaya kami seperti saya ketua BPD bisa tegaskan untuk gereja lokal bahwa Anda tetap harus kembalikan ke pusat karena itu berhubungan dengan 30% yang kembali ke daerah. Terima kasih Pak Ketum. Baik, ini PR yang kita harus bicarakan karena berkaitan dengan BPP, BPD dan juga gereja lokal. Mungkin nanti akan ada pembicaraan barangkali Zoom khusus dengan ketua-ketua BPD ya Pak Luki ya, supaya menjadi lebih jelas. Memang kalau cabang yang memang keuangannya terpusat, itu biasanya diberikan langsung kepada pusatnya dan pusatnya yang mengirimkan. Tapi kita sudah telusuri juga, banyak, minta maaf nih ya, banyak juga yang itu menjadikan sebagai tameng. Oh kami udah kirim kok ke pusat dan sebagainya. Tapi ternyata juga ada yang enggak begitu. Jadi kita akan telusuri dengan lebih seksama karena ini juga berkaitan dengan 30% yang ke BPD. Nanti Pak Untung akan catat dan ingatkan kita untuk mengadakan Zoom tentang hal ini untuk kita luruskan sama-sama. Terima kasih.
Pak Pendeta Rubin, itu ada Pak Wayan Sukra, apakah diizinkan? Ya, terakhir boleh Pak. Ya, terima kasih untuk anugerahnya. Silakan. Soalnya saya lagi di Bali Pak. Kalau tidak dikasih saya diusir nanti. Kurang keras Pak Wayan, Kengken. Nggak ada suaranya. Sebentar. Sudah Pak, dibuka Pak. Oh, saya sampaikan soal aplikasi ada di chat ini ya. Kita sedang membangun aplikasi yang akan menghubungkan seluruh BPP, BPD dan juga gereja lokal sehingga nanti semua akan diakses, bisa diakses. Cuma siapa bisa melihat siapa gitu, nggak semua bisa melihat yang lain tentunya. Tapi ini aplikasi sedang dibangun, memang cukup lama, bertahap. Tapi kita akan membuat aplikasi terpadu untuk seluruh GBI yang ada. Mudah-mudahan bisa lebih cepat selesainya. Dan ini akan sangat membantu kita. Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Pastor Wayan. Pak Wayan Sukra, silakan. Sudah dibuka Pak unmute-nya? Udah dibuka. Bapak nggak bisa? Oh, udah di chat ya. Di Bali, di Balai. Oke. Oh, udah. Ternyata pertanyaan Pak Rubin sudah dijawab. Pertanyaan Pak Wayan sudah dijawab oleh Pak Pendeta Rubin tadi. Kita akan mengakhiri dengan mengucap syukur sebelum Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham menaikkan doa berkat. Jangan lupa menara doa terbuka mulai jam 3 pagi seperti arahan Pak Pendeta Rubin Adi tadi. Pak Rudi. Sudah habis Pak, mohon maaf. Mohon maaf. Minggu depan boleh Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa menara doa Sinode GBI selain dengan link yang sama ini telah diadakan mulai jam 3 sampai jam 12, sedang menuju 16 jam dan 24 jam. Dan terus kita terlibat bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapakku yang setia. Kau tunjukkan sekali lagi bersama-sama, angkat tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kami semua pejabat mengucap syukur punya Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Silakan Pak Pendeta Rubin akan naikkan doa berkat.
Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah menyelesaikan pertemuan PHTS pada hari ini, dan biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan makin hari makin maju di dalam Engkau. Kami percaya ada perkara lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Minggu depan Pak Johan Handoyo akan menjadi saluran berkat, biarlah kami juga berbondong-bondong mengikutinya. Dan apa yang sudah kami bahas hari ini, biarlah kami bisa praktekkan mulai dari pribadi kami, mulai dari gereja lokal kami. Berkat atas Indonesia, berkati Presiden dan seluruh jajaran sampai ke bawah, berkati GBI, juga pandemi ini kiranya bisa diatasi oleh anugerah Tuhan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Bapak, kami juga berdoa buat Natal GBI yang akan diadakan bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Desember jam 17 WIB dan akan disiarkan ke seluruh Indonesia dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Dan biarlah kami bukan hanya mengadakan perayaan, tapi kami melakukan bakti sosial ke panti asuhan, ke berbagai tempat, karena kasih persaudaraan harus nyata di dalam kemurahan hati. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Ruben Adi Abraham. Sama-sama. God bless. Bapak Ibu boleh saling menyapa. Fellowship. Terima kasih Pak Ketua Sinode, terima kasih Pak Tim, terima kasih semua yang dahsyat luar biasa. Jin Liv. Terima kasih Ketua PPD. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Ketum, memberkati. Halo. Terima kasih Pak Ketum. Shalom semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Memberkati. Selamat makan siang. Sehat Pak Tim. Berkati semua. Dan berkati semua. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Ya. Halo Bapak. Berkati. Ya, Pak mau nonton. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Yang mau jadi pencipta lagu minggu depan harus hadir ya. Ya. Sehat Pak Pujo. Puji Tuhan Pak, sehat Pak Kris. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Pamit ya. Pamit ya. Monggo, siap, monggo. Pamit ya. Shalom, terima kasih Pak Ketum 2. Naftali Untung. Terima kasih. Ya. Shalom. Tahu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tutup ya. Sampai jumpa di Menara Doa setiap hari mulai jam 3 sampai jam 12. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu libur gereja lokal masing-masing. Dan kita terus berdoa supaya dari 9 jam ke 16 jam pada akhir Januari, kalau Tuhan izinkan, Tuhan menghendaki, dan 24 jam pada akhir April. Maranatha, ada bohongnya itu. Jika ada semut di ladang, kita memberkati Pak Tim. Jika Tuhan Yesus belum datang, kita berjumpa lagi. Shalom. Maranatha. Shalom.